saya Yohana Yulita dengan NIM C0D024005 dari Prodi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, saya akan membuat video presentasi yang berjudul Jenis, Sifat, dan Mekanisme Pemotongan Pajak. Pengertiannya, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sistem pajak di Indonesia menganut prinsip worldwide income, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21. 1. Objek PPh Pasal 21, objek pajak meliputi berbagai penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin, penerima uang pensiun secara berkala, penerima pesangon, tunjangan hari tua, atau manfaat pensiun secara sekaligus. Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas seperti upah harian, mingguan, atau bulanan. Bukan pegawai, misalnya penerima honorarium, fee, komisi, atau imbalan jasa lainnya. Pemotong PPh Pasal 21, pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh 21 dan atau PPh 26 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan antara lain pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan, termasuk kantor pusat, cabang, atau unit kerja lainnya. Kedua, instansi pemerintah dan lembaga negara, termasuk perwakilan RI di luar negeri, dana pensiun dan badan jaminan sosial yang membayar manfaat pensiun atau tunjangan hari tua. Orang pribadi atau badan yang membayar jasa tenaga ahli atau pekerjaan bebas atas nama sendiri. Mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PMK 41 Tahun 2022 tentang pemungutan PPh Pasal 22. Objek PPh 22 dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Pertama, impor barang dan ekspor komoditas tertentu. Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Ketiga, pembelian oleh BUMN. Keempat, penghasilan hasil produksi oleh produsen tertentu. Kelima, penjualan kendaraan bermotor. Keenam, penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Ketujuh, pembelian bahan baku untuk kegiatan produksi. Mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 meliputi penghasilan yang diterima selain oleh orang pribadi, berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus selain untuk orang pribadi, sewa atas harta, kecuali tanah atau bangunan, imbalan atas jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya yang tidak dipotong PPh 21. Pemotongan PPh Pasal 23 ini dilakukan sebesar 15% dari jumlah bruto dividen saat disediakan untuk dibayarkan. Pemotong wajib membuat bukti potong melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23. Mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 26. Objek PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Berdasarkan PMK nomor 141, PMK 03 2015, objek pajaknya meliputi dividen, bunga, termasuk premium, diskonton, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, imbalan atas jasa, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia, hadiah, dan penghargaan. PPh Pasal 26 ini umumnya dikenakan dengan tarif 20% dari jumlah bruto, kecuali jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final ini dikenakan atas penghasilan tertentu yang sifatnya final.
Artinya, pajaknya tidak digabung dalam penghasilan PPh tahunan. Beberapa objek pajaknya meliputi bunga, penghasilan dari bunga deposito, tabungan, obligasi, dan bunga tabungan koperasi untuk anggotanya. Ketiga, hadiah undian. Keempat, penghasilan dari hadiah seperti undian atau lotre dikenakan tarif sesuai ketentuan pemerintah. Kelima, transaksi saham dan surat berharga. Keenam, termasuk transaksi saham di bursa, derivatif, serta pengalihan saham pada perusahaan modal sektoral. Ketujuh, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedelapan, penghasilan dari penjualan, tukar-menukar, hibah, warisan, lelang, atau bentuk pengalihan hak lainnya. Sifat dari pemotongan pajak. Yang pertama, pada pajak penghasilan final ini, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan. Sedangkan pada PPh tidak final, penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Pada pajak penghasilan final, biaya sehubungan untuk memastikan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan. Yang ketiga, pada pajak penghasilan final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan pada PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Tata cara pelaksanaan pemotongan pajak. Yang pertama, identifikasi objek dan subjek pajak. Pihak yang melakukan pembayaran atau pemotong pajak harus mengidentifikasi apakah transaksi atau penghasilan yang dibayarkan merupakan objek pajak yang wajib dipotong. Yang kedua, penghasilan pajak yang harus dipotong. Hitung jumlah pajak yang harus dipotong sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, tergantung pada jenis penghasilan dan pasal yang dikenakan. Yang ketiga, melakukan pemotongan pajak. Potong pajak langsung dari jumlah yang akan dibayarkan kepada penerima penghasilan. Yang keempat, menyetorkan pajak ke kas negara. Setor pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau melalui e-billing DJP online. Gunakan kode akun pajak atau KAP dan kode jenis setoran atau KJS yang sesuai batas waktu penyetoran. Umumnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Yang kelima, melakukan pemotongan pajak. Setelah disetor, pajak yang telah dipotong harus dilaporkan melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh yang sesuai. Pelaporan dilakukan melalui e-filing atau aplikasi pelaporan resmi DJP. Batas waktu pelaporan biasanya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Memberikan bukti potong. Pemotong pajak wajib membuat dan memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong. Sebagai tanda bahwa pajaknya telah disetorkan, bukti potong ini bisa digunakan oleh penerima penghasilan saat pelaporan SPT tahunan. Kesimpulannya yaitu, penghasilan pajak adalah salah satu cara pemerintah mengumpulkan pajak secara langsung dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak melalui pihak ketiga, seperti perusahaan atau instansi. Jenis-jenis pemotong pajak di Indonesia sangat beragam, seperti PPh Pasal 21, 23, dan 26, yang masing-masing memiliki ketentuan dan tarif yang berbeda. Pemotong ini bersifat wajib dan harus dilakukan sesuai aturan perpajakan. Mekanismenya meliputi perkenalan jenis pajak, perhitungan, pemotongan, penyetoran ke kas negara, dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan sistem ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan menjamin penerimaan negara yang lebih stabil untuk mendukung pembangunan nasional. Sekian hasil video presentasi saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf bila terjadi salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.